9. Tema yang sangat saya usung itu adalah tema tentang redesign kurikulum PGMI berparadigma Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kita sharing nanti Bapak Ibu. Kita sharing bersama bagaimana sebenarnya kita mendesain kurikulum PGMI berparadigma dua hal ini. Mudah-mudahan bisa terbaca ya share-nya. Ada beberapa yang mungkin harus kita coba pahami bersama kaitan dengan kebijakan bagaimana mendesain kurikulum prodi PGMI ini berbasis MBKM itu ya. Ada banyak sebenarnya yang bisa kita lihat, tapi yang saya sampaikan sebenarnya ketika bicara tentang paradigma atau redesign kurikulum PGMI berbasis aturan yang terbaru yang mungkin bisa kita jadikan rujukan, ada PM nomor 15 tahun 2018, kemudian ada yang lagi saya kira ada Permenristek nomor 3 tahun 2020 itu yang bicara tentang standar pendidikan tinggi gitu. Dan sebenarnya acuan utama dari penerapan atau implementasi kurikulum perguruan tinggi basis Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu memang sudah dituangkan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini gitu di pasal 15 ya, itu jelas sekali acuannya. Termasuk juga adalah pedoman Merdeka Belajar tentang Kampus Merdeka itu juga ada. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebenarnya dalam konteks hari menyiapkan program studi PGMI agar sesuai gitu, saya kira memang tidak boleh keluar dari jalur aturan-aturan yang tadi saya sampaikan gitu. Yang sudah disampaikan yang mulia Pak Anas Salahuddin dan yang sama-sama kita hormati Ibu Salminawati, dokter, saya kira itu hal yang sangat luar biasa, dan bagi saya PGMI tetap harus fokus pada jalur program studi yang memang concern utamanya adalah penyiapan sebagai guru kelas dengan kekhasan keislaman yang saya kira itu penciri sifatnya. Jadi sebagai sebuah kekhasan tentu saja dominasi penguasaan atau pemberian mata kuliah keagamaan ini memang tidak boleh melebihi mata kuliah yang utama sebagai penyiapan calon-calon guru kelasnya yang 5 mapel itu. Artinya sebagai sebuah kekhasan silakan diangkat itu. Tapi tidak dalam kapasitas menyiapkan mereka, adik-adik mahasiswa PGMI itu sebagai calon guru agama. Karena itu memang ranah prodi yang lain. Merdeka dan Kampus Merdeka ini kan konsepnya memang sudah sudah sering kita baca ya akhir-akhir ini, tapi konteks yang ingin dikembangkan sebenarnya dari Kampus Merdeka itu adalah konteks kreativitas ya, kapasitas kepian, termasuk juga kebutuhan mahasiswa, tapi yang tak kalah penting adalah pengembangan dirian gitu. Maka konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, terima kasih Pak Dekan sudah membuka kegiatan ini. Yang paling penting saya kira yang paling utama dari konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah bagaimana pengelolaan pendidikan tinggi itu memang betul-betul diarahkan pada proses penyiapan satu lulusan yang sesuai dengan pengembangan iptek dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Maka konsep yang tadi disampaikan, konsepnya power demand, konsep link and match itu memang dalam konteks Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang betul-betul harus dipertimbangkan oleh kita semua. Bagaimana nanti ke depan PGMI, saya kira PGMI juga harus diarahkan ke sana. Jadi tidak perlu hanya bicara teori, tapi bagaimana teori-teori yang diberikan oleh dosen betul-betul berkesesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan real yang memang ada di masyarakat. Kalau dilihat dari peran, tentu kalau bicaranya belajar adalah ya dua komponen utama dari
pendidikan tinggi guru atau dosen ya dengan mahasiswa atau peserta didik yang sama-sama punya kewajiban yang sama. Dosen, guru punya kewajiban bagaimana memberikan atau melaksanakan bahkan merancang satu aktivitas perkuliahan baik, sementara mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan para peserta didik ini punya hak untuk diberikan satu kemampuan-kemampuan dasar yang lebih kreatif, inovatif dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih baik tentu saja. Yang tadi disampaikan Bu Sal saya kira sudah betul ya, artinya saya hanya menguatkan saja ketika bicaranya kebijakan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, fokusnya adalah kelima hal ini gitu. Pertama ada pendirian kampus baru gitu ya, program studi baru, kemudian ada kerjasama, kemudian ada konsep pendidikan tinggi PTNBH ya, hukum gitu. Jadi memang sangat dimungkinkan memang sudah menjadi satu keniscayaan aturan yang sekarang ini ketika ada kampus-kampus yang secara pemasukan dia sudah siap dengan berbagai unit usahanya, memang pemerintah itu mendorong bagaimana kampus itu diarahkan menjadi PTN, jadi lebih kepada pendidikan tinggi negeri berbadan hukum gitu. Kemudian soal akreditasi ini juga banyak sekali kebijakan yang kemudian berubah dari akreditasi ini ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini banyak program-program studi yang ketika melihat aturan dari persoalan akreditasi ini ya mungkin hanya melanjutkan penilaian yang sudah diterima ketika memang nilai itu masih dalam kategori baik gitu. Mungkin ketika di tahun 2017 satu prodi itu memperoleh A ya, itu kan di tahun 2019 kemarin kan sebenarnya masih ada waktu gitu ya untuk kemudian bisa lanjut, dan saya kira ketika itu difahami untuk kemudian tidak dilanjutkan atau tidak mengajukan akreditasi ya saya kira di konteks TK ini ya prodi berhak bertahan dengan kapasitas dengan perolehan akreditasi yang mungkin diterima saat itu. Kemudian kurikulum. Nah, kurikulum mungkin menjadikan kita di konteks kampus Merdeka ini gitu. Merdeka Belajar di kampus Merdeka. Bapak Ibu para peserta web itu, saya kira implikasi yang nyata dari konsep Merdeka Belajar itu dari link and match ya, tentu saja kompetensi yang diberikan itu memang kompeten holistik ya. Harapannya itu kemampuannya adalah kemampuan yang tidak lagi parsial gitu. Kemampuan yang tidak lagi hanya fokus pada satu kajian, tapi kemampuan yang arah kepada bagaimana kemampuan soft skill dan hard skill itu menjadi satu kompeten yang utuh gitu. Jadi calon-calon guru kelas atau para siswa PGM itu tidak boleh lagi hanya menguasai konsep ya dasar, tapi secara lebih nyata memang dari kemampuan itu dia harus turun menjadi satu kemampuan-kemampuan lain yang mungkin kita pahami sebagai soft skill-nya. Ketika seorang calon guru kelas itu paham betul tentang teori matematika dasar di SDMI, maka dalam konteks soft skill dia harus juga mampu mengintegrasikan, kalau bahasanya Busal itu ya, dengan satu nilai yang memang itu dibawa. Nilai apa? Nilai-nilai karakter atau nilai-nilai keislaman yang mungkin bisa kita integrasikan dalam konteks ajaran matematika dan seterusnya gitu. Artinya kemampuan ini adalah kemampuan yang saya kira menjadi bagian. Oleh karena itu implikasi dari kurikulum di kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu desainnya kalau kita ngelihat di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu memang desainnya pasti berubah gitu. Nah, saya berharap memang seluruh pengelola program studi itu memang harus menyiapkan ini gitu. Karena apa? Karena ini sesuatu yang memang jadi kebutuhan gitu. Sekarang ini hidup pada satu era yang lebih real, era yang lebih nyata, yang menyesuaikan tuh
kebutuhan-kebutuhan dunia industri, dunia kerja yang memang real sangat dibutuhkan. Kalau zaman saya mungkin kuliah itu hanya nyari ilmu saja. Jadi mengkaji tafaqahu fiddin itu betul-betul real menjadi satu tujuan utama. Tapi dalam konteks yang nyata hari ini itu saya kira kajian keilmuan itu memang harus dibarengkan satu praksis nyata. Jadi skill yang dijanjikan oleh prodi itu apa gitu. Maka dalam konteks Merdeka Belajar itu ansih mungkin hanya semester nanti kuliah di prodi itu. 3 semester itu kita nanti harus menyiapkan diri baur dengan prodi-prodi lain yang ada di luar pendidikan tinggi, plus mungkin 1 semester nanti ada di kampus kita sendiri gitu. Tapi ini konteksnya adalah berbaur. Nah, bagaimana mendesain kurikulum PGMI Kampus Merdeka Belajar itu? Saya ini mungkin bicara dulu konstruksi kurikulum LPTK gitu. Jadi kalau saya bicara tentang LPTK, termasuk dalamnya ada tarbiyah dan ilmu tadbir. Mungkin Pak Dekan masih menjadi pengurus forum Dekan. Harus kita coba bangun, mungkin ya kita harus melihat ketika merekonstruksi kurikulum lembaga pendidikan tinggi, ya pendidik dan tenaga pendidikan itu, mungkin kita harus memahami ide kurikulumnya. Semua kurikulum memang harus mengarah pada ide kurikulum berbasis kompetensi, kemudian ada mungkin juga mastery learning dan lain-lain gitu. Nah di kita ini kan ide dasar pengembangan kurikulum yang sekarang berlanjut ini kan saya kira hanya 2 gitu. Kemudian desain kurikulum yang kita lihat itu kan sekarang ini kan yang lagi berjalan itu konsekutif gitu, bukan concurrent. Kalau concurrent itu kan satu desain kurikulum yang mungkin dulu pernah ada gitu ketika Akta 4 masih lagi jaya-jayanya. Ada integrasi satu konsep pendidikan kurikulum pendidikan akademik dengan kontennya itu menyatu tanpa harus kawan-kawan dituntut untuk mengikuti satu program yang kita sebut dengan pendidikan profesi guru. Nah, sekarang hari ini mulai pendidikan profesi guru itu dijadikan sebagai kebijakan, maka konsekutif ini juga menjadi satu keniscayaan. Apa? Karena tuntutannya sudah berbeda gitu loh. Ada era keterbukaan yang memang profesi guru tidak lagi hanya menjadi menjadi bakal yang memang muncul dari tarbiyah, tapi orang lain di luar tarbiyah pun dalam aturan yang baru ini memang memberikan satu keterbukaan yang sangat luar biasa. Sehingga konsekutif ini juga menjadi satu pola desain kurikulum yang mungkin juga bisa kita kaji terus gitu loh. Polanya seperti apa. Maka kemudian pendidikan profesi guru ini di akhir-akhir ini juga menjadi satu yang menjadi bahan perbincangan dan bahkan juga menjadi konsep yang paling seksi itu saat ini. Karena semua orang berlomba untuk ikut PPG. Kemudian standarisasi kurikulum ya, kalau kita bicara tentang konstruk kurikulum LPTK ya tentu saya memang ke depan ingin ketika kurikulum kampus Merdeka Belajar ini memang didesain, perlu ada standarisasi di seluruh LPTK itu, terutama dalam konteks beberapa mata kuliah yang mungkin bisa diadopsi secara bersamaan gitu, bobot SKS termasuk bahan ajar. Nah, yang keempat tentu ada delivery system gitu. Kalau lihat di kondisi era new normal hari ini kan mungkin ada perubahan pola, maka perubahan pola ini bisa jadi ke depan ini memang harus dilanjutkan dari online learning gitu, virtual learning, digital learning ini juga saya kira menjadi satu ciri dari delivery system yang mungkin bisa kita pertahankan ke depan untuk konteks kurikulum LPTK. Nah, ini lanjut saja. Ketika bicara tentang PGMI ya, sebenarnya tadi Bu Sal juga sampaikan, tentu bicara kompetensi PGMI itu ya tidak lepas dari undang-undang lainnya. Saya tidak ingin lebih mengupas ini gitu lebih jauh, tapi itu yang menjadi fokus sebenarnya kajian kita. Kita tidak boleh keluar dari mainstream kompetensi utama dari PGMI itu. Nah, bagaimana dengan struktur kurikulumnya? Kalau kita bagi kurikulum PGMI itu kan sebenarnya kalau
ngacunya lagi-lagi pada konsep Permen 3 2020 gitu ya, atau kampus merdeka gitu, maka konsep yang ditawarkan kalau kita hitung jumlah minimal SKS itu 144, maka struktur mata kuliah institusi dan fakultas itu program studi setara dengan 84 SKS. Artinya pure ini bisa jadi ini nanti akan dilaksanakan di kampus kita sendiri, di prodi gitu. Nah, sementara perkuliahan magang, PLP, dan seterusnya itu setara dengan 60 SKS, karena bicaranya adalah 3 semester. Nah, bagaimana dengan kalau kita ngelihat di PMA 15 tahun 2018 ya, tentang struktur dari kurikulum kurikulum pendidikan di LPTK gitu. Saya melihat ini memang tidak bertemu juga gitu. Karena melihat muatan nasional itu hanya 10% atau setara dengan 14, muatan disiplin keilmuan 70%, kemudian muatan pedagogik ini 20%. Sehingga praksis hemat saya ketika konsep kurikulum MBKM, kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka diterapkan, hemat saya ini juga memudahkan kita untuk konteks ke depannya gitu. Artinya kawan-kawan prodi, dosen PGMI, saya kira nggak usah takut juga dengan redesign yang nanti akan kita sama-sama lakukan dan kita jalankan. Nah, bagaimana desain kurikulumnya? Saya melihat begini, desain kurikulum MBKM program studi PGMI itu, kalau kita bicara batas maksimal, itu minimal sekali 4 semester, sampai maksimal 11 semester itu memang mahasiswa wajib mengambil mata kuliah inti program studi. Nah, nanti kita lihat apa sih yang inti itu. Ini konteksnya lebih kepada keilmuan inti program studi. Dan hemat saya bukan hanya PGMI, seluruh program studi ini konteksnya mungkin harus menyiapkan, mengidentifikasi kira-kira mata kuliah apa saja yang memang wajib diberikan di program studi itu. Kemudian 1 semester itu dilaksanakan selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Mahasiswa dapat oleh program studi lain di fakultas yang sama. Ini konteksnya lebih kepada pengayaan dan perluasan. Nah, saya ketika bicara tentang mengambil 1 semester di prodi lain, itu saya membayangkan seluruh mata kuliah penciri universitas, mata kuliah penciri nasional itu, dan mulai PPKN, bahasa Indonesia, matematika dasar, kemudian termasuk juga ada bahasa asing di situ. Kemudian kalau di UIN Jakarta itu Islam dan ilmu pengetahuan dan seterusnya, itu boleh mengambil secara lintas di prodi yang lain sebenarnya. Ini artinya apa? Ini dituntut ya memberikan satu peluang kepada para mahasiswa untuk bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya yang di luar prodi kita. Apakah mungkin ngambil di prodi PAI, apakah mungkin ngambil di salah satu prodi di Saintek. Saya kira karena ini konteksnya mata kuliah penciri universitas atau penciri institut, hemat saya mereka boleh gitu. Kemudian maksimal 2 semester itu dilaksanakan selama semester setara dengan 40 SKS. Nah, ini pilihannya menurut saya ada 2 gitu loh. Pilihan pertama itu mereka boleh mengambil konteksnya perkuliahan. Kemudian yang kedua, mereka boleh melakukan kegiatan ini dengan cara pemagangan atau berinovasi, mengembangkan satu kegiatan pemagangan atau konsep pengenalan lapangan persekolahan dengan durasi yang lama. Kalau mungkin sebelumnya PLP itu hanya dilaksanakan untuk kurun waktu 2 minggu untuk PLP 1, PLP 2 itu mungkin kurang lebih hanya satu bulan, maka ke depan ketika konsep yang diinovasi itu adalah PLP-nya menjadi pemagangan, maka itu nanti akan bisa berubah menjadi kira-kira 1 tahun menurut saya untuk konteks PLP-nya ini. Nah, bagaimana kegiatannya? Tentu yang harus didesain ulang oleh Kaprodi.
saya kira ini banyak hal, bagaimana desainnya, kemudian bentuk kegiatannya seperti apa. Tapi dari 3 kegiatan ini, saya kira 4 semester, 1 semester, dan 2 semester di luar itu, ini konteksnya adalah bagaimana terpenuhinya satu tuntutan profil lulusan yang sesuai dengan abad 21. Di situ ada kreativitasnya, ada kemampuan berkomunikasinya, di situ ada kemampuan critical thinking-nya, gitu. Di situ ada kemampuan berkolaborasinya. Jadi sekali lagi, kenapa kemudian di Permendikbud 3 2020 itu mengharuskan kita mendesain kurikulum pendidikan tinggi kita, termasuk di prodi, ini arahnya lebih kepada bagaimana lulusan-lulusan prodi PGMI itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kemampuan abad 21 yang hari ini memang saya kira sedang kita jalankan gitu. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang saya kira dirahmati Allah. Saya kira kalau kita lihat dari sebarannya tentu 24 SKS gitu, penciri program mesti itu dan penciri fakultas 24 SKS, penciri prodi 63 SKS itu tidak mengalami perubahan sebenarnya. Kalau kita lihat, saya ini coba hitung ya, misalkan penciri fakultas itu dari yang ada kaitannya dengan pedagogi, penciri program studi itu mulai dari konten 5 mapel plus pedagogiknya, pembelajarannya. Itu hitungan saya, itu 24 SKS itu penciri fakultas yang semuanya mengarah kepada pedagogik, termasuk di situ ada micro teaching dan seterusnya. Ini bagi saya tidak mengalami perubahan. Dan tidak harus kemudian kita bersusah payah merubah gitu. Nah, dan kalau kita lihat dari perubahan-perubahan itu, sepertinya memang ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Pertama, mata kuliah penciri nasional institusi. Ini penegasan dari apa yang tadi disampaikan. Ini poin 1 sampai 6 menurut saya ini sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan di kolaborasi dengan prodi yang lain di kampus yang sama. Ini penal dan penciri institusi. Kemudian perubahan kedua, ini kampus kita, tapi di prodi yang berbeda. Ini saya kira juga kalau tadi Pak Anas bicara tentang mata kuliah keislaman, hemat saya yang memang ada di PGMI itu ya hanya 5, tapi tidak bicara tentang pembelajarannya. Ini hanya bicara tentang konten ke PAI. PAI yang sifatnya aplikatif menurut saya. PAI yang memang disiapkan untuk bagaimana menyiapkan para lulusan PGMI itu betul-betul punya karakter keislaman yang baik. Tapi tidak dalam konteks, tidak dalam kapasitas menyiapkan mereka sebagai guru PAI. Nah ini hemat saya juga bisa diambil di prodi yang lain, yang senafas. Di situ mungkin ada PAI, ada mungkin juga kalau di Usuluddin itu ada tafsir hadis, akidah filsafat, saya kira itu bisa. Perubahan yang ketiga, saya kalau kita melihat konteksnya di luar perguruan tinggi, kalau IAIN nanti bisa kerjasama dengan Universitas Bengkulu gitu ya. Ini ada kelompok mata kuliah PGMI mungkin setara dengan 42 SKS itu, hitungan saya itu. Ini bisa dilakukan kuliah di luar PT. Mata kuliah ini tidak lagi menjadi kewenangan dari program studi PGMI IAIN Bengkulu, menurut saya. Dari mulai konsep dasar IPS sampai mungkin olahraga dan kesehatan. Ini bisa kita lakukan mungkin kegiatan yang kita sebut dengan student exchange, twinning program selama mungkin 2 semester gitu. Itu biasanya posisi di semester 6 kan kalau atau di semester berapa lah. Saya nyebut semester 6 ini mungkin lebih lebih untuk memudahkan saja gitu loh. Jadi semester 4 kan semuanya di prodi sampai semester 5 itu. Nah, jadi bentuk kegiatannya bisa student exchange ya. Jadi pertukaran mahasiswa. Bisa juga ada double semacam penggabungan 2 program yang memang kita desain gitu. Dan dari si waktu saya kira ini sangat memungkinkan. Dan ya tentu kalau kita lihat dari konteks
kegiatan ini ya saya kira harus duduk bareng. Kan mungkin juga rektor itu harus duduk bareng, membuat bagaimana kesepakatan itu dilakukan. Nah, catatannya kegiatan perkuliahan di luar perguruan tinggi itu dapat dilakukan setelah mahasiswa telah lulus sebanyak mata kuliah 80% atau setara dengan 115 SKS ya. Kemudian yang kedua sudah kesepakatan antara PT terkait, pendidikan tinggi terkait, mata kuliah apa saja yang akan diambil oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga telah mendapat persetujuan dosen, penasihat akademik dan ketua program studi. Artinya apa? Artinya ketika yang mau didesain itu adalah kuliah di luar program di luar pendidikan tinggi kita, di luar IAIN Bengkulu, maka bagi saya tugas terberat dari kita adalah coba lakukan mapping kira-kira mata kuliah apa saja sih yang memang akan kita coba kuliahkan di luar itu. Yang saya tampilkan di sini sungguhnya hanya contoh saja Bapak Ibu. Saya membayangkan kalau ini dikuliahkan di luar itu akan jauh lebih baik gitu ya, ketimbang kita repot juga walaupun kita punya dosen gitu. Dan ada pengalaman baru saya kira buat mahasiswa ketika para mahasiswa PGMI itu mendalami PKN-nya misalkan di universitas yang lain gitu. Ketika BIPA mungkin kita bisa memilih di kampus yang lain dan seterusnya gitu. Nah, yang keempat perubahannya ketika pilihan 2 semester itu adalah pemagangan itu, atau mungkin juga perkuliahan, saya nyebut di sini ada pemagangan, ini bisa juga kita mengambil mata kuliah yang sifatnya pedagogik. Semua bentuk pembelajaran ini, misalnya pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran IPA, kemudian pembelajaran PKN, micro teaching, PLP gitu. Ini hemat saya, semua mata kuliah ini tidak harus kita ajarkan ke depan gitu. Tidak harus para dosen sibuk-sibuk bagaimana mengajari mereka bagaimana mendesain pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau pilihannya pemagangan gitu loh. Karena apa? Karena mata kuliah ini nanti akan berinovasi menurut saya dengan satu kegiatan yang kita sebut dengan PLP, pengenalan lapangan. Kalau kita lihat di Permen Ristek 2017 ya tentang standar guru itu kan kira muncul untuk S1 itu PLP gitu, di standar guru itu. Maka kalau pilihannya itu magang, PLP, maka saya kira mata kuliah ini yang nanti akan diinovasi gitu. Atau pilihan lain, misalkan kelompok mata kuliah ini kita ngambil juga perkuliahan, silakan saja. Mungkin kita kerjasama dengan UPI untuk pembelajaran pembelajaran matematik, pembelajaran IPS, kita kerjasama dengan UPI misalkan. Mahasiswa Bengkulu PGMI-nya diarahkan semua ke Bandung. Saya kira itu juga bagus gitu. Tapi saya kok bayangkan yang mudah untuk mendesain atau mengadopsi konsep merdeka belajar hari itu, ini yang paling mungkin adalah kita mengembangkan, berinovasi tentang pengenalan lapangan persekolahan atau pemagangan yang memang sudah ada sekarang. Itu yang paling mungkin. Kenapa? Itu yang paling gampang, merubah dari waktu sebulan menjadi 1 tahun atau 2 semester sebenarnya. Nah, maka catatan saya ketika pilihannya magang, maka kegiatan PLP atau magang itu dilaksanakan di sekolah madrasah. Setelah 70% mata kuliah selesaikan. Kemudian 2, kegiatan PLP dilakukan selama 2 semester atau setara dengan 40 SKS dengan berbagai tawaran kegiatan. Misalnya, melakukan pengamatan terhadap penerapan pembelajaran tematik yang dilakukan oleh guru senior. Atau bersama guru senior melakukan pendalaman penerapan pembelajaran MISD. Nah, sekaligus di situ saya kira ada peluang para mahasiswa itu melakukan set penelitian sampai menjadi bahan kajian ilmiah berupa skrip menurut saya. Maka kalau di kampus kita itu nanti masih ada KKN, menurut saya kuliah kerja nyata, hemat saya ketika PLP 2 semester itu dikembangkan, maka nanti terintegrasi gitu. Jadi tidak harus sendiri melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Saya kira itu bisa digabungkan menurut saya untuk konteks PLP-nya.
Artinya nanti di situ ada LP, ada KKN. Karena ini waktunya sangat panjang, hampir 1 tahun atau 2 semester. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di panduan Merdeka Belajarnya, kegiatan di luar kampus itu kan banyak, ada 8 gitu. Tapi yang tadi saya jelaskan yang mungkin berdekatan dengan kita saja, karena kita konteksnya adalah LPTK, tapi di situ ada mengajar, ada magang dan seterusnya gitu. Nah, yang terakhir, slide yang terakhir, bagaimana penyiapan pengelola program studi untuk konteks desain kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini, hemat saya, yang pertama saya menawarkan ya di sini yang patut mungkin kita bisa pertimbangkan. Pertama, melakukan review, lakukan mapping terhadap mata kuliah berdasarkan kebijakan terbaru. Jadi saya kira ini mapping penting. Kemudian yang kedua, Perpres tetap juga harus diperhatikan. Kalau pilihannya saya bilang mata kuliah yang mau dikuliahkan itu kita masih akan fokus pada pembelajaran 5 mapel tadi gitu. Atau kita akan masih fokus pada penguatan konten 5 mapel. Nah, ketika konten 5 mapel itu kita akan kerjasama dengan kampus lain, hemat saya poin 2 ini juga bisa jadi ini ya tetap harus diadakan, tapi mungkin prioritasnya ya hanya mungkin sebatas pada penyediaan laboratorium untuk penguatan para mahasiswanya. Kemudian yang ketiga, melakukan komunikasi antar program studi dilakukan perguruan yang sama untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan bersama. Ini wajib. Kemudian keempat, memperkuat kerjasama dan komunikasi dengan sekolah, madrasah, lembaga mitra, pendidikan tinggi terkait pelaksanaan kegiatan perkuliahan atau pemagangan. Karena sekali lagi yang kita akan lakukan ini, kegiatan ini menurut saya kegiatan bersama, bukan kegiatan sendirian di Prodi PGMI, tapi kegiatan bareng bagaimana anak-anak bangsa ini sama-sama maju gitu loh. Insya Allah saya kira kalau semuanya sudah mulai buka konsep Merdeka Belajar, seluruh program studi, seluruh pendidikan tinggi, saya kira akan terbuka dengan konsep ini. Tinggal saya bilang Pak Dekan, kemudian Pak Rektor, kemudian buka prodi, bagaimana melakukan menerawang kira-kira kampus mana yang mungkin bisa kita ajak untuk diajak kerjasama. Kemudian yang kelima, melakukan perbaikan konsep dan implementasi pengkuliahan dan praktikum. Ini juga menjadi bagian yang tak kalah penting. Lagi-lagi yang ingin saya sampaikan, sebagaimana tadi juga Bu Sal sudah ambil kutipan PT, bahwa perubahan kurikulum itu sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang karena ini maka ketika ada perubahan-perubahan yang terkait erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, scientific vision, kemudian stakeholder dan kebutuhan masyarakat, maka saya kira memang harus melakukan satu perubahan-perubahan mendasar terhadap di kita. Jangan terus berdiam diri dengan pergolakan dan saya kira yang patut kita lakukan di Prodi adalah terus berinovasi, terus beradaptasi ya dengan perkembangan-perkembangan yang selalu terjadi dalam konteks pendidikan kita hari ini. Saya kira ini Bu Moderator yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan kaitan dengan bagaimana mendesain sebuah kurikulum di Prodi ini betul-betul bisa terimplementasi dengan baik. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator.